Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Tema ibadah kita pada malam hari ini, setialah dalam kasih hingga paripurna. Dan mari saudara-saudara, sekarang tunduklah hatimu di hadapan Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada kemuliaan-Nya yang kudus. Rasakan kehadirannya dalam keheningan hatimu. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Malam ini kita berkumpul untuk merasakan dan menghayati malam terakhir Yesus bersama murid-muridnya. Pada malam itu, semua mata tertuju kepada Tuhan Yesus. Menanti-nantikan sabdanya dan cintanya yang indah. Dan malam ini, mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan Yesus. Karena Dialah yang terindah di dalam hidup ini. Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita pujikan Kidung Jemaat 169 ayat yang pertama dan yang kedua, memandang salib Rajaku. Keheningan malam ini, marilah kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Allah. Dan biarlah di dalam hati kita mengaku yang demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi, yang senantiasa berkarya dan menyertai umat kepunyaannya. Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus memberikan kasih karunia dan damai sejahtera kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Jemaat kita bersama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 34 bait yang pertama, disalib Yesus di Kalvari. Disalib Yesus di Kalvari,
akan dosaku yang keji. Oleh darahnya aku bersih. Puji namanya. Puji, puji namanya. Puji, puji namanya. Oleh darahnya aku bersih. Puji namanya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ingatlah sabda Tuhan Yesus yang demikian, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahat seketika. Dalam keheningan hati, dengarkan Tuhan Yesus sedang bicara kepada Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk meluangkan waktu sejenak berada bersama dengan Dia. Katakanlah kepadanya seluruh yang saudara kerjakan, seluruh kesibukan saudara, seluruh beban dan tanggung jawab yang Anda pikul. Katakanlah kepadanya betapa sulitnya sesaat bersamanya, untuk duduk bersimpuh di kakinya, seperti Maria yang telah memilih bagian terbaik dalam hidupnya. Sabda Tuhan Yesus, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahat seketika. Pelengkap Kidung Jemaat 84 bait yang pertama, tatkala kau kan ditawan. Tatkala kau kan ditawan, tiada engkau mau melawan. Hati remuk tak terpilih, menerima cium keji. Tidak seorang pun kawan, murid semua menghilang, bagaikan domba keluh. Kau ikut memberikan nyawamu.
Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Galuh Iria Krisnumatia. Tapi sebelum itu kami mengajak Bapak Ibu untuk bersatu hati, kita berdoa, mohon bimbingan Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji, syukur, dan terima kasih kami naikkan kepadamu ya Bapa, Tuhan dan Allah kami. Kami mengucap syukur dan terima kasih buat penyertaan Tuhan sepanjang hari ini di dalam kami menjalankan aktivitas kehidupan kami sehari-hari. Pada malam hari yang indah ini ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan telah pertemukan kami di tempat ini, di dalam kami membangun ibadah. Tuhan, begitu besar kasih-Mu kepada kami, sehingga Engkau memelihara kehidupan kami. Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami bersama-sama akan belajar tentang kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Galuh Iria Krisnumatia. Sekiranya Tuhan memberkati beliau, berikanlah beliau hikmat-Mu, urapilah dengan Roh Kudus-Mu, agar apa yang dia sampaikan semata-mata hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tidak lupa kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Sekiranya Tuhan berikan kami semua hikmat, agar kami dapat memahami maksud dan kehendak Tuhan di dalam setiap firman yang kami baca dan kami renungkan bersama. Terlebih-lebih mampukan ya Tuhan kami untuk boleh atau bisa melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayatnya yang pertama hingga yang ke-17, dengan judul perikop Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus.
Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengerti kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Demikianlah Bapak Ibu pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih. Berbahagialah setiap kita yang dengan setia membaca merenungkan sabda firman Tuhan, terlebih yang berupaya untuk melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Telah larut.
Tiada lagi tutur kata dan tawa yang terucap. Semua yang hidup seakan larut menyatu dalam keheningan malam. Nun jauh di sana, dekat lembah Sungai Kidron di lereng Bukit Zaitun, di dalam lorong Taman Getsemani, seorang anak manusia sedang bergumul dengan kegentaran yang memuncak. Menyambut tugas terakhir yang paling berat di dalam hidupnya. Keringatnya seperti titik darah yang menetes ke tanah. Jalan sengsara kini telah membentang di depan mata, dan cawan derita siap untuk direguknya sendiri. Ya, dia harus berjuang sendiri. Sementara murid-murid yang dikasihinya tidak mampu berbuat apa-apa untuk menghiburnya. Tidak mampu menolong guru tercinta. Dan mereka malah tertidur lelap, memuaskan rasa kantuk yang teramat berat. Petrus, Yakobus, dan Yohanes, Ya guru, mari ikutlah aku. malam-malam kita disuruh kemana sama guru? Capek ya? Ayo, apa yang kalian tunggu? Baik guru. Guru ajak kita nemeni. Sudahlah, ayo ikutlah denganku. Baik guru. Di mana kita? Di sini atau sana? Kalian bertiga tunggulah sebentar. Sementara aku akan berdoa sebentar. Tunggulah dan berjaga-jagalah. Baik guru. Capek ya, ikuti guru seharian kita kemana aja, malam-malam masih suruh ngantar. Lagi dingin-dingin kayak gini, Dingin suruh nunggu. ngantuk. Yohanes sudah tidur ini. Nes, jangan tidur dulu. Nes. Aduh, aku juga ngantuk ini, aduh. Ah. Wes, Pak, Aduh. jenuh nunggu lama-lama. Yakobus, Petrus, Siapa yang Iya, akan bro. kita tangkap? Yohanes, Anas, Oke. panggil guru. tidur kalian. Capek guru. Tidakkah ngantuk. kalian bisa berjaga-jaga sebentar? Sebab anak manusia akan diserahkan kepada orang-orang berdosa. Apa ini? Maafkan aku. Ada apa ini? Apa ini? Ikut. Si. Guru, ayo kita ikut guru. Malam terakhir ketika Tuhan Yesus bersama dengan para murid sungguh menjadi sebuah malam yang emosional. Dan pada saat ini Bapak Ibu Saudara, kita bersama
menyatukan hati di dalam ibadah Kamis Putih. Kita bersama dihantarkan dengan fragmen, dengan harapan kita semakin bisa menghayati bagaimana saat-saat terakhir Tuhan Yesus bersama dengan para murid. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perenungan kita pada malam hari ini dituntun sebuah tema yang demikian: rendah hati dan melayani sikap hidup mengikut Yesus. Rendah hati dan melayani sikap hidup mengikut Yesus. Ayat 4 dan ayat yang kelima, saya akan membacakan ulang yang demikian. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan memulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tradisi pembasuhan kaki adalah tradisi yang umum dilakukan oleh masyarakat pada zaman Yesus. Ketika ada keluarga yang mengadakan pesta perjamuan, maka para tamu undangan yang datang menghadiri pesta itu akan disambut oleh hamba-hamba tuannya, dan kemudian hamba-hamba ini akan membasuh kaki para undangan dengan air bersih, supaya setiap debu yang menempel di kakinya, setiap kotoran yang menempel di kaki para undangan ini bisa kemudian larut ke dalam air basuhan tersebut, sehingga para tamu bisa mengikuti pesta perjamuan itu dengan nyaman, dengan tenang. Pembasuhan yang dilakukan oleh para hamba ini pun merupakan sebuah wujud pelayanan yang maksimal yang ingin diberikan oleh sang empunya pesta kepada tamu-tamunya. Termasuk juga di dalamnya ada unsur penghormatan kepada tamu undangan yang telah datang memenuhi undangan sang tuan pesta. Menarik Bapak Ibu yang terkasih, dalam pembasuhan yang umum dilakukan pada saat itu tidak akan pernah terjadi pembasuhan kaki dilakukan oleh sang pemilik pesta sendiri atau orang yang terhormat, orang yang kemudian sebagai tuan rumah. Tetapi sekali lagi, pembasuhan kaki itu dilakukan oleh hambanya atau budaknya. Nah, menarik Bapak Ibu, ketika apa yang tidak biasa kemudian dilakukan oleh Tuhan Yesus, ketika ia kemudian melakukan pembasuhan kaki kepada para muridnya, Yesus sebagai pribadi yang terhormat, seorang guru,
Bahkan pada saat itu pun para murid sudah tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Ia berkenan untuk kemudian merendahkan diri, mengambil posisi sebagai hamba, melakukan pembasuhan kaki kepada murid-muridnya. Hal yang sungguh tidak lazim terjadi pada saat itu, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Yesus kemudian melakukan hal tersebut. Yesus berupaya untuk menunjukkan bagaimana ia benar-benar mengasihi para murid. Melalui pembasuhan kaki, Tuhan Yesus ingin menyatakan wujud kasih-Nya yang utuh kepada murid-muridnya. Meskipun ia tahu dari ke-12 murid itu ada satu muridnya yang akan mengkhianati dia. Namun bagi Yesus justru kesempatan yang baik untuk ia mencurahkan segenap kasih-Nya tanpa memandang apa yang akan dilakukan oleh muridnya kepada dirinya kelak. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus ingin meneladankan pada saat itu, di tengah banyak orang, justru ingin menjadi yang paling terhormat, mencari kehormatan, dilayani, dibasuh kakinya. Justru Yesus yang pada kedudukan yang terhormat itu, ia melepaskan segala keterhormatannya itu. Melalui simbol dia melepaskan jubahnya, kemudian menali kain untuk menyeka kaki para muridnya. Yesus yang terhormat itu menunjukkan bahwa ia tidak berambisi untuk memegang erat apa yang kemudian dibanggakan masyarakat saat itu, termasuk para murid. Ketika saat itu para murid mempermasalahkan siapa yang terbesar di antara mereka, sehingga tentu saja untuk melakukan pembasuhan kaki mungkin mereka enggan. Mungkin para murid merasa mereka tidak layak untuk melakukannya, karena itu sekali lagi hanya biasanya dilakukan oleh para hamba. Dan sekali lagi Yesus ingin mendobrak pemikiran para murid dan orang-orang pada saat itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, meneladani Tuhan Yesus yang demikian mungkin tidak gampang. Meneladani Tuhan Yesus yang mampu memiliki kerendahan hati, melayani dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati, itu mungkin tidak gampang. Namun pada saat ini kita tetap diajak untuk merefleksikan apa yang menjadi pesan dari sabda Tuhan dalam kisah pembasuhan kaki yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dan berlanjut di malam Getsemani, di mana Tuhan di sana ditangkap untuk mengawali Via Dolorosa, jalan penderitaannya,
sebagai korban penebusan bagi umat manusia. Rendah hati hidup melayani adalah sebuah teladan yang dinyatakan dan ditunjukkan oleh Yesus bagi kita, dan dilakukan oleh Yesus sampai tuntas. Dan itulah Bapak Ibu Saudara yang hendak dan harusnya kemudian menjadi perhatian kita bersama di Kamis Putih ini. Kita ambil saat teduh sejenak. Amin. Menjulang nyata atas Bukit Kala. Menjulangnya tak atas Bukit Kala, terang bendera salibmu Tuhanku. Dari sinarnya yang menyala-nyala, memancarkan si agung dan restu. Seluruh umat injak menengada ke arah cahaya kasih yang mesra. Timur bagi mereka. Sesaat setelah Tuhan Yesus membasuh kaki para murid dan mengadakan perjamuan makan bersama dengan para muridnya, Tuhan Yesus berkata, "Aku memberi perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Mengingat perkataan Tuhan Yesus ini, marilah kita saling mengasihi, baik sebagai suami istri, orang tua dan anak, sebagai saudara, teman, sahabat, bahkan lawan. Marilah kita rindu untuk saling melayani dengan kasih, sebab Tuhan Yesus telah lebih dulu melayani dan mengasihi kita. Kepala yang berdarah. Kepala yang berdarah
penuh dengan sengsara dan luka yang pedih, meski mahkota duri menghina harkat-Mu. Apa tutku kagumi, terima hormatku. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu, jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Marilah kita bersatu hati, kita berdoa. Kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, mengucap syukur atas segala berkat Tuhan dalam hidup kami. Khusus pada saat ini, Tuhan telah memberkati kami dengan perenungan kami malam hari ini, dan juga Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, sehingga kami bersama bisa membangun ibadah Kamis Putih. Mampukan kami ya Tuhan, untuk benar-benar menghayati ibadah yang kami bangun ini, sehingga kehidupan kami senantiasa mengarah kepada Tuhan, senantiasa berupaya untuk meneladani Tuhan di dalam kerendahan hati dan di dalam kesungguhan melayani. Pada saat ini kami berdoa, menyerahkan setiap pribadi, baik yang ada di gedung gereja ini maupun di rumah masing-masing. Kalau malam hari ini ada yang dalam keadaan sakit, Tuhan memberikan pemulihan, Tuhan berikan kesehatan. Yang sedang berbeban berat, Tuhan berikan pertolongan. Yang pada saat ini berharap akan pasangan hidup, berharap akan pekerjaan ataupun juga momongan, Tuhan kiranya memberkati. Saat ini ya Tuhan, kami berdoa menyerahkan setiap warga jemaat, khususnya yang undur dalam iman. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan sehingga memiliki semangat kembali untuk bersama-sama dengan kami berkegiatan, baik yang dilaksanakan di gedung gereja ini maupun yang dilaksanakan secara daring. Dan biarlah ketika ibadah kami bangun, setiap jiwa yang ada rindu untuk bersama-sama hadir di dalam ibadah tersebut. Dengan demikian ya Tuhan, iman percaya kami dan seluruh warga jemaat dapat semakin dikuatkan, dapat semakin dibangun melalui kegiatan-kegiatan yang ada. Mampukan ya Tuhan kami para pelayan-Mu menjalankan tugas pelayanan dengan baik. Tuhan berkati hikmat dan kemampuan. Kami pun juga menyerahkan setiap kegiatan-kegiatan yang ada, biarlah boleh berjalan dengan baik seturut kehendak Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhan pendanaan, sarana prasarana bisa tercukupi. Dan biarlah semakin hari jemaat Tuhan ini semakin mandiri dan menjadi berkat. Pada saat ini kami berdoa
untuk persembahan yang kami aturkan. Kiranya Tuhan sucikan sehingga layak di hadirat Tuhan. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami, khususnya pemimpin kami di pemerintahan. Kiranya Tuhan memberikan hikmat sehingga dapat menjalankan tugas kegiatannya dengan baik. Keadaan dunia ya Tuhan, bolehlah semakin aman dari COVID-19 dan semakin damai, khususnya di daerah-daerah yang berkonflik atau yang sedang perang. Tuhan, kami serahkan anak-anak kami hanya dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan berkati hikmat kepandaian kepada mereka, sehingga mereka dapat mencapai apa yang dicita-citakan, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan berbakti kepada orang tua. Untuk warga jemaat yang sudah adiuswo, biarlah Tuhan memberkati kekuatan, semangat, meskipun sudah sepuh, tetapi tetap kuat di dalam iman, tetap semangat untuk berkegiatan. Jikalau ya Tuhan, pada saatnya nanti kami pun juga akan mengakhiri ibadah ini, kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan tuntun dalam perjalanan, sehingga bisa sampai di tujuan kami dengan selamat. Inilah doa seru kami ya Tuhan. Kami akhiri dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di sorga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Selamanya. Amin. 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 Jemaat, saya undang untuk berdiri. Hari akan berlalu, namun cinta Allah pasti dekat selalu dan tidak akan berpisah. Tidak perlu cemas, tak usah gelisah. Hati harus tetap tabah. Agungkan kasih Allahku.
tiada padirengku kartika pun tergapailah karena kasih-Nya agunglah sang putra menjelma. Dia mencari yang sesat dan diampuni. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya, kekal teguh dan mulia dijunjung umat-Nya. Saatnya arahkan hatimu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Kiranya wajah-Mu bercahaya atas kami, menyinarkan kasih suci dan memancarkan cinta murni dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Padamu puji-pujian, ada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Dipersilakan duduk kembali.